Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya Lili Indasari dan jangan lupa tonton terus di link saya di Lili Indasari. Masih di mata kuliah yang sama yaitu konsep sistem informasi, tapi pembahasannya akan berbeda di minggu atau pertemuan ketiga kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang data. Konsep dasar data. Kalimat data ini sudah sering didengar, sudah sering mungkin disebut, tapi kadang-kadang apa sih data itu? Data itu seperti apa? Apakah bisa dilihat? Atau ada bentuknya? Atau gimana? Data atau informasi dahulu. Menurut Anda, data atau informasi dahulu ya? Kadang-kadang orang suka bingung. Data dulu, apa informasi dahulu? Apakah keduanya penting? Data dan informasi sama-sama kedua hal yang sangat penting. Keduanya sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Informasi tanpa data, informasinya itu tidak akan akurat. Data itu apa sih sebenarnya? Secara singkat, kadang-kadang deskripsi data itu dilihat dari suatu kejadian yang kita bisa hadapi. Seperti apa? Contoh misalnya, kadang kita suka melihat orang yang tabrakan, kemudian ngelihat sesuatu hal, itu bisa dianggap data? Mungkin bisa. Sering orang bilang data dan informasi itu menjadi titik awal untuk memahami sistem informasi. Adakah perbedaannya antara data dengan informasi? Pastinya ada. Apa kira-kira perbedaan antara data dengan informasi? Kalimat data, informasi sudah sering orang ucapkan, sudah sering orang gunakan, cuman secara deskripsinya mungkin kadang-kadang suka bingung. Di sini, data secara konseptual merupakan tentang benda, kejadian, aktivitas, transaksi yang tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakainya. Kenapa? Karena data merupakan bahan mentah dari suatu informasi. Melalui suatu proses transformasi, data bisa dibuat bermakna. Kalau data bermakna itu nanti bisa menjadi suatu informasi yang akan digunakan atau diperlukan untuk kepentingan banyak orang. Contoh misalnya, kalau kita mau masak tanpa adanya bahan, itu nggak akan bisa jadi masakan. Kita mau buat kue, tetapi bahannya nggak ada. Misal, nggak ada terigunya, nggak ada telurnya, dan lain sebagainya. Sama. Orang bisa mengembangkan suatu informasi kalau dia punya datanya. Kadang ada terdengar informasi-informasi yang hoax, informasi-informasi yang tidak jelas, karena mungkin datanya tidak ada. Hanya sekedar omong, lalu disebut informasi. Di sini jelas bahwa data adalah bahan dasarnya dari suatu informasi. Tanpa data, nggak mungkin menjadi informasi. Dari data inilah kalau sudah ditransformasi, sudah diolah sedemikian rupa, sudah diproses, nanti outputnya akan berupa suatu informasi yang pastinya diperlukan oleh orang banyak, yang pastinya diperlukan oleh suatu organisasi dan yang lainnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa data adalah kumpulan dari suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian diangkat dari kenyataan yang ada. Contoh misalnya, Indonesia punya salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Kenapa? Candi Borobudur sudah terkenal di seluruh dunia, orang sudah kenal Indonesia dengan Candi Borobudurnya. Bisa dikatakan data? Bisa. Karena Candi Borobudur adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Bentuknya ada, nyata, dan diangkat dari kenyataannya. Sampai saat ini candinya masih ada.
Bisa contoh yang lainnya? Bisa. Contoh misalnya, ada suatu tabrakan atau suatu kecelakaan. Kemudian tidak sengaja ada wartawan mungkin yang meliput. Begitu dilihat dari kenyataannya, TKP-nya benar, ada yang kenyataan, mungkin ada korbannya yang sampai meninggal atau dibawa ke rumah sakit, itu nanti data tersebut diangkat dari kenyataan tadi, diproses, masuk berita, nanti akan menjadi suatu informasi. Data bisa apa aja ya? Data itu bisa berupa angka, huruf, atau simbol-simbol khusus. Sehingga sebenarnya sudah lama manusia itu mengenal data. Mungkin dulu tidak mengenal tulisan seperti saat ini. Tulisannya masih di goa-goa atau masih di batu dan lain sebagainya. Tetapi itu melihat bahwa dari dulu manusia itu sudah pintar. Sudah bisa berupa angka, huruf. Kadang kalau orang buat harta karun, dia punya simbol-simbol tertentu. Sehingga tidak gampang untuk mencari harta karunnya. Ini adalah proses transformasi data menjadi suatu informasi. Ini ada data, yang tadi saya bilang adalah bahan mentahnya dari suatu informasi. Bisa dia hasil survei, bisa data yang tadi sesuai kenyataan, bisa huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Begitu dia masuk ke sini, dia akan diproses nih. Sedemikian rupa ditransformasi, kemudian nanti data ini akan disimpan, kemudian nanti setelah proses pasti ada output-nya. Output inilah yang menjadi data informasi. Kejadian atau event apa ya? Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Misal, Anda pernah jatuh dari motor, itu kejadian. Atau yang lainnya. Silakan nanti Anda bisa cari contoh sendiri ya. Kesatuan nyata atau fakta. Apa saja? Dia bisa berupa objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Makanya bisa dikatakan sumber dari informasi adalah data. Balik lagi ke kesatuan nyata atau fakta, dia bisa suatu objek. Objek itu ada loh tempatnya. Tadi contohnya misalnya saya sebut tadi Candi Borobudur. Tempatnya masih ada. Candinya masih megah sampai saat ini dan masih menjadi warisan budaya Indonesia yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Bendanya ada, tempatnya ada, kejadiannya ada, sejarahnya pun ada. Jadi, hal yang terpenting untuk membedakan antara informasi dengan data, yaitu adalah kalau informasi itu bermakna. Kalau data, kalau dia tidak diolah, dia tidak memiliki makna apapun. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan slide pertama, data dan informasi pentingkah keduanya? Penting. Informasi adalah hasil proses dari data yang sudah diolah tadi. Yang namanya data saat ini sangat diperlukan dalam berbagai hal. Tanpa data, orang tidak menghasilkan suatu informasi yang akurat, suatu informasi yang baik, suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya, kalau orang mau survei, orang mau melakukan survei, apapun itu surveinya, baik survei untuk riset, survei untuk data kependudukan, survei untuk data yang lainnya, itu pastinya perlu data. Lembaga survei akan menghasilkan berdasarkan data yang ada. Contoh misalnya, tahun 2020 kemarin mungkin kita sudah mengisi data kependudukan via online.
Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kita isi datanya satu-satu, kemudian dari mulai nama, kemudian tanggal lahir, pekerjaannya apa, statusnya seperti apa, anaknya berapa, itu sudah ada di form surveinya yang harus diisi. Dari situlah nanti lembaga surveinya atau Badan Pusat Statistik akan menghitung ternyata 2020 Indonesia seperti apa? Apakah sudah baik dari hal misalnya keluarga berencananya atau yang lainnya? Itu hanya sekedar contoh ya. Data berdasarkan jenis datanya. Ada dua, ada yang namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif apa ya? Maksudnya di sini data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya, kira-kira berapa banyak pembeli pada saat hari Idul Adha atau Idul Fitri? Biasanya kalau mau Idul Adha, mau Idul Fitri, yang namanya orang pembeli, baik itu beli baju, beli makanan, pasti akan banyak. Atau misalnya, tinggi badan siswa berapa ya? Nah, intinya di sini ada dia dipaparkan dalam bentuk angka. Kalau kualitatif akan sedikit berbeda. Kualitatif di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contoh misalnya, persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Apa sih persepsinya? Misalnya, ada lembaga survei mau mensurvei air mineral, salah satu kemasan air mineral. Kira-kira layak atau tidak? Kemudian mulai mungkin dari harganya, kemudian dari mulai segi mungkin higienisnya. Nah, itu diuraikan dalam bentuk kata tapi memiliki makna. Dan pastinya semua itu nanti akan diproses. Orang survei pasti nanti ada hasilnya apa. Nah, hasil itulah nanti yang berupa informasi yang akan disampaikan. Sedangkan data berdasarkan sumber data juga ada dua. Data internal dan eksternal. Kalau internal adalah menggambarkan situasi, kondisi, organisasi, ataupun perusahaan secara internal. Yang nama internal pasti dari dalam. Contoh misalnya data keuangan, data para pegawai, data produksi, data penjualan, dan masih banyak lagi. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi yang ada di luar organisasi. Contoh misalnya, penggunaan produk pada konsumen. Konsumen itu yang namanya produk pasti ada yang lebih dari satu. Merek dagangnya beda. Sama-sama orang jual mie. Mie-nya merek A, merek B, merek C. Siapa yang paling banyak penggunanya atau siapa orang banyak peminat terhadap mie tersebut, itu akan berbeda. Karena apa? Karena dipakai sama orang luar. Atau misalnya, tingkat preferensi pelanggan. Pelanggan si A lebih banyak daripada si pelanggan si B atau pelanggan si C. Walaupun produknya sama-sama di bidang, misalnya di bidang komunikasi. Pelanggan juga bisa memilih kira-kira mana yang lebih baik atau enggak. Ataupun di bidang jasa. Itu akan bisa meningkatkan dari pelanggan. Yang namanya kita jualan, pasti kepuasan pelanggan adalah segalanya. Persebaran penduduk dan masih banyak lagi data eksternal. Terima kasih sudah menonton channel saya. Ini adalah pengolahan data. Proses pengolahan data secara umum terdapat 3 tahap. Ada input, ada proses, ada output. Input di sini, dia adalah menginput data. Segala sesuatu yang dimasukkan, kemudian diproses, nanti outputnya akan menghasilkan suatu informasi.
Konsep dasar dari sistem pengolahan data itu terbagi menjadi 3. Sistem pengolahan data oleh manusia. Apa saja? Banyak. Di sinilah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengolahan data manusia. Sistem pengolahan data oleh komputer. Saat ini hampir semua orang menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi informasi, dan memanfaatkan komputer. Yang ketiga adalah sistem pengolahan data organisasi. Ada skema internal dari suatu organisasi, dan ada skema eksternal dari suatu organisasi. Demikian pertemuan kali ini di pertemuan ketiga, mata kuliah konsep informasi, dengan subjudulnya yaitu konsep dasar data. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa semuanya yang mengambil mata kuliah konsep informasi dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta nantikan video saya berikutnya di mata kuliah yang sama, konsep sistem informasi. Saya mohon diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.